Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pejuang ilmu, ahlan wa sahlan di channel Beasiswa Saudi ID. Gimana kabarnya? Semoga Allah mudahkan segala ikhtiar kita untuk menuntut ilmu di Tanah Suci ya. Video kali ini benar-benar spesial dan sangat dinantikan. Kenapa? Karena hari ini kita akan bedah tuntas, kupas tajam, tutorial paling lengkap pendaftaran beasiswa Study in Saudi 2026. Ini adalah panduan definitif buat kamu yang nggak mau bingung lagi dengan tampilan portal yang baru. Di video ini, kita akan bahas step by step, mulai dari cara mendaftar akun, aktivasi, cara mengisi profil yang benar agar tidak keliru, cara upload dokumen, memilih jurusan dan universitas tujuan, sampai akhirnya kita klik tombol submit. Nggak cuma itu, saya juga bakal jelaskan beberapa pertanyaan baru yang muncul di aplikasi tahun ini. Jadi, pastikan kamu tonton sampai habis, jangan di-skip, supaya nggak ada informasi yang terlewat. Tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, yuk tekan tombol like dulu sebagai bentuk dukungan kamu. Jangan lupa share video ini ke grup-grup pejuang beasiswa lainnya. Karena satu informasi yang kamu bagikan bisa jadi jalan hidayah dan manfaat buat orang lain. Bagi kamu yang baru pertama kali mampir ke channel Beasiswa Saudi ID, langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Insya Allah, channel ini akan jadi gerbang utama kamu menuju kampus-kampus impian di Arab Saudi. Tayyip, kita mulai ya, bismillah. Sekarang, silakan buka laptop kamu. Link resmi pendaftarannya sudah saya siapkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Tinggal klik saja. Setelah masuk ke halaman utama, kamu akan melihat pertanyaan, "Do you have an account?" Atau, "Apakah kamu sudah punya akun?" Pesan penting dari saya. Meskipun tahun-tahun sebelumnya kamu pernah mendaftar di website lama, saya sangat menyarankan kamu untuk tetap membuat akun baru. Kita ingin data kita benar-benar fresh di sistem yang sekarang. Pilih opsi No, Create Account, atau Tidak, Buat Akun Baru. Setelah itu, kamu akan diarahkan ke halaman pengisian data awal. Nah, di bagian ini sering banget teman-teman di Indonesia bingung. Di sana ada kolom first name, nama depan, dan last name, nama belakang garis miring keluarga. Bagi kita orang Indonesia yang mungkin namanya hanya satu kata, atau tidak punya nama marga, jangan bingung. Sebagai contoh, kalau nama saya Asfar Elhan, maka di kolom first name saya tulis Asfar, dan di kolom last name saya tulis Elhan. Kalau nama kamu terdiri dari 3 kata atau lebih, letakkan nama pertama di first name, dan sisanya atau nama terakhir di last name. Pastikan ejaannya sama persis dengan yang tertulis di paspor kamu ya. Jangan sampai beda satu huruf pun. Banyak yang tanya, "Bang, pakai bahasa apa pas ngisi?" Nah, sedikit tips dari saya, coba prioritaskan menggunakan bahasa Inggris huruf Latin dulu, agar sinkron dengan dokumen internasional kamu. Tapi, kalau sistemnya agak rewel atau tidak mau menerima, jangan panik. Kamu bisa tuliskan dalam bahasa Arab. Biasanya, sistem di website Saudi memang lebih nyaman memproses karakter Arab. Tapi selama bisa pakai bahasa Inggris, itu tidak masalah. Selanjutnya, masukkan alamat email kamu. Tolong banget ya teman-teman, gunakan email yang aktif dan sering kamu buka. Jangan pakai email yang kamu lupa passwordnya. Email ini ibarat nyawa pendaftaran kamu, karena semua informasi dan link aktivasi bakal dikirim ke sana. Untuk tanggal lahir, silahkan klik ikon kalender yang ada di samping kolom. Tipsnya, pilih tahun dulu, baru cari bulan, dan terakhir klik tanggalnya. Jangan terbalik ya, supaya sistemnya bisa langsung mengisi secara otomatis dengan benar. Setelah itu, pilih kewarganegaraan kita, yaitu Indonesia. Untuk jenis kelamin, pilih sesuai identitas kamu, male, laki-laki, atau female, perempuan. Nah, bagian password atau kata sandi ini penting. Buatlah kata sandi yang kuat, gabungan huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Kalau kamu bingung, kamu bisa pakai fitur Suggest Strong Password dari browser. Tapi pastikan kamu catat baik-baik agar tidak lupa saat mau login nanti. Jika sudah yakin semua data benar, langsung saja klik tombol Create Account atau Buat Akun. Satu tahap awal sudah terlewati, tapi perjuangan belum selesai. Setelah klik Buat Akun, kamu nggak bisa langsung masuk begitu saja. Ada satu langkah verifikasi yang harus dilakukan supaya akun kamu sah dan bisa digunakan untuk melamar. Berbeda dengan sistem lama yang ribet pakai kode OTP atau kode verifikasi manual, sekarang Study in Saudi sudah jauh lebih praktis. Kamu cukup buka inbox email yang tadi didaftarkan. Cari pesan masuk dari sistem Study in Saudi. Kalau nggak ada di inbox, coba cek folder spam atau promotions. Di dalam email itu, kamu akan dapat link aktivasi langsung. Cukup klik tombol aktivasi yang ada di sana. Dan tada! Akun kamu sudah resmi aktif tanpa perlu masukkan kode-kode angka lagi. Sangat cepat dan memudahkan kita, para pendaftar. Kalau sudah aktif, silahkan kembali ke halaman utama.
Masukkan email dan password yang tadi dibuat, lalu klik sign in. Alhamdulillah, sekarang kamu sudah berhasil masuk ke dashboard utama pendaftaran. Akun sudah aktif, pintu gerbang sudah terbuka. Tapi, apa yang harus kita lakukan pertama kali setelah masuk ke dashboard? Di bagian selanjutnya, saya akan tunjukkan cara mengisi profil secara menyeluruh supaya data kamu terlihat profesional dan memikat hati tim penyeleksi. Sekarang, kita masuk ke langkah ketiga, pengaturan profil, profile setup. Begitu masuk, kalian akan melihat bar progress. Awalnya mungkin baru 7%, tapi pelan-pelan akan naik ke 43% sampai insya Allah 100% lengkap. Di bagian atas, sistem akan menampilkan data-data yang tadi sudah kita isi saat pendaftaran akun secara otomatis. Ada jenis identitas, pastikan terpilih sebagai international student, tanggal lahir, umur kamu sekarang, nama lengkap, email, kewarganegaraan Indonesia, dan jenis kelamin. Tolong dicek lagi ya, kalau ada yang keliru, lebih baik diperbaiki sekarang daripada menyesal di akhir. Secara garis besar, ada 4 tahapan utama yang harus kita selesaikan supaya profil kalian dianggap sempurna oleh sistem. Data pribadi, personal information, data dasar, basic data, data tambahan, additional information, kualifikasi dan dokumen pendukung, ini bagian paling penting. Setelah 4 tahap ini beres, baru kita bisa lanjut ke tahap yang paling seru, memilih jurusan dan universitas tujuan, lalu klik submit. Di bagian paling atas, teman-teman akan melihat kolom first name dan last name. Ini biasanya sudah terisi otomatis dari data yang kita masukkan saat bikin akun tadi. Pastikan sekali lagi, namanya sudah sesuai dengan yang ada di paspor. Kalau nama kamu Azfar Elhan, pastikan tertulis dengan benar tanpa ada salah ketik. Selanjutnya, kita masuk ke bagian Identity Document. Di sini akan ada pilihan, apakah kamu mau mendaftar menggunakan paspor atau ikamah. Buat teman-teman yang mendaftar langsung dari Indonesia, pastikan pilih paspor. Pilihan ikamah itu hanya untuk teman-teman yang mungkin saat ini sudah tinggal di Saudi, misalnya ikut orang tua atau sedang bekerja di sana. Setelah itu, masukkan nomor paspor kamu di kolom yang tersedia. Hati-hati ya, jangan sampai tertukar angka dan hurufnya. Teman-teman silakan isi sesuai paspor masing-masing. Untuk tanggal lahir, ini juga sudah terisi otomatis, jadi tinggal kamu cek saja kebenarannya. Nah, bagian berikutnya sering bikin bingung. Current residence atau tempat tinggal saat ini. Ingat ya, yang ditanya adalah di mana kamu tinggal sekarang, bukan kewarganegaraan kamu. Misalnya kamu orang Indonesia, tapi saat ini sedang bekerja di Qatar atau Uni Emirat Arab, maka pilih negara tersebut. Tapi kalau kamu memang tinggal di tanah air, ya pilih Indonesia. Untuk place of birth atau tempat lahir, teman-teman bisa tuliskan nama negaranya saja, misal Indonesia. Atau lebih lengkap dengan provinsinya, seperti Indonesia, Jawa Timur, atau Indonesia, Jakarta. Sesuaikan saja dengan apa yang tertulis di akta kelahiran atau paspor kamu. Setelah itu, pilih kembali nationality atau kewarganegaraan kita, yaitu Indonesia. Lanjut ke marital status atau status pernikahan. Silakan pilih sesuai kondisi kamu ya, apakah single, lajang, atau married sudah menikah. Kejujuran data di sini sangat penting untuk proses administrasi ke depannya. Terakhir di bagian ini adalah disability status atau status disabilitas. Jika kamu memiliki kondisi fisik tertentu, seperti gangguan penglihatan atau pendengaran, silakan pilih yes. Jangan berkecil hati, karena kampus-kampus di Saudi sangat inklusif dan siap memberikan fasilitas pendukung. Detailnya nanti akan dijelaskan lebih dalam di laporan medis. Namun, jika kamu sehat walafiat, cukup pilih none atau tidak ada. Sekarang waktunya kita mengunggah foto. Di sini ada 2 dokumen yang diminta. Pertama adalah pas foto pribadi, dan kedua adalah foto paspor. Untuk pas foto, gunakan ukuran 4x6 dengan kualitas yang jernih dan harus formal. Saya ingatkan sekali lagi ya, jangan pakai foto santai atau selfie. Saya pernah mendengar cerita ada pendaftar yang ditolak beasiswanya hanya karena urusan foto yang tidak sesuai standar. Kita tidak mau ikhtiar kita terhenti hanya karena masalah kecil ini kan? Kabar baiknya, di tahun 2026 ini ada pembaruan sistem yang memudahkan kita. Kalau tahun-tahun sebelumnya maksimal ukuran file cuma 2 megabita, sekarang sudah naik drastis jadi 10 megabita. Jadi, teman-teman bisa upload foto dengan resolusi tinggi tanpa takut ditolak sistem karena kebesaran file. Tapi ingat, formatnya wajib JPG, JPEG atau PNG. Jangan coba-coba pakai format PDF untuk bagian foto ini, karena sistem otomatis akan menolaknya.
Alhamdulillah, tahap pertama, data pribadi, sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tahap kedua, yaitu data dasar, basic data. Di bagian ini, kita akan mengisi alamat tinggal kita di Indonesia secara detail, mulai dari nama kota, lalu provinsi, hingga kecamatan atau kelurahan. Sebagai contoh, kalau kamu tinggal di Jakarta, tuliskan Indonesia, DKI, Jakarta, Tebet. Selanjutnya, masukkan nama jalan tempat kamu tinggal saat ini. Misalnya, Jalan Gatot Subroto nomor 12. Setelah itu, masukkan kode pos. Ini penting ya, kalau kamu lupa atau nggak tahu kode pos rumah sendiri, langsung buka tab baru di Google, ketik kode pos, nama kelurahan atau kecamatan kamu. Lalu salin angkanya ke kolom ini. Nah, satu lagi yang sering bikin bingung adalah kolom PO Box atau kotak pos. Karena di Indonesia, kita jarang menggunakan layanan PO Box pribadi. Dan kolom ini ada tanda bintang merahnya, artinya wajib diisi, jangan bingung. Jika kamu memang tidak punya, cukup isi dengan angka 0, 0 atau 000. Jangan dikosongkan, agar kamu bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sekarang, kita geser sedikit ke bawah untuk mengisi kontak person dan profil digital kamu. Bagian ini kelihatannya simple, tapi jangan sampai ada salah ketik ya Sobat Pejuang Beasiswa. Pertama, silakan masukkan nomor ponsel kamu. Ingat, langkah awalnya adalah pilih kode negara dulu. Cari Indonesia atau kode +62, baru setelah itu masukkan nomor HP kamu. Saya jelaskan sedetail ini karena saya ingin memastikan teman-teman di Indonesia nggak ada yang bingung di tengah jalan. Hal sepele seperti ini, kalau salah, bisa berakibat fatal loh. Lalu di bawahnya, ada kolom opsional untuk media sosial seperti LinkedIn, X, Twitter, YouTube, atau Facebook. Tips dari saya sebagai mentor. Kalau kamu punya profil yang profesional, cantumkan saja. Tapi ingat, yang dimasukkan adalah link URL profil kamu ya. Jangan cuma tulis username-nya saja. Sistem nggak akan bisa melacak kalau cuma nama. Jadi, buka profil kamu di tab baru, copy linknya, lalu paste di sini. Selesai dengan urusan kontak? Alhamdulillah. Jangan lupa klik save address atau simpan dulu supaya data kamu nggak hilang. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu data tambahan, additional information. Di bagian ini, kamu bakal diminta menuliskan alasan atau minat kamu kuliah di Saudi. Tolong diperhatikan, ini bukan surat motivasi, motivation letter, yang panjang lebar berlembar-lembar. Di portal ini, cukup tuliskan 1-2 baris alasan yang padat, jelas, dan berbobot. Misalnya, saya ingin mendalami teknik sipil di Arab Saudi karena perkembangan infrastrukturnya yang sangat pesat dan ingin membawa ilmu tersebut ke Indonesia. Kalau kamu nulis kepanjangan seperti isai, sistem seringkali error atau datanya nggak tersimpan. Jadi, simpan isai panjang kamu untuk dokumen motivation letter yang nanti akan diupload secara terpisah. Berikutnya ada pertanyaan soal tempat tinggal sebelumnya. Kalau kamu belum pernah tinggal atau punya izin mukim atau iqomah di Saudi, langsung saja pilih no. Saya adalah pelajar internasional. Lanjut ke bagian referensi. Referensi ini adalah kontak darurat yang bisa dihubungi kampus kalau mereka kesulitan menghubungi kamu. Saran saya, pilih orang terdekat yang melek teknologi dan rajin cek email. Bisa ayah, ibu, atau kakak. Masukkan nama lengkap mereka, nomor HP, dan email. Ini wajib ada. Pastikan email referensi kamu aktif ya. Terakhir di bagian ini ada kolom pendapatan tahunan atau annual income. Ini fitur baru di portal Study in Saudi. Yang diminta adalah total pendapatan seluruh keluarga dalam 1 tahun, bukan per bulan. Silakan pilih kategori yang paling sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga kamu. Jujur saja dalam mengisi ini, karena kejujuran adalah barokah dalam mencari ilmu. Tips dari saya sebagai mentor, pilihlah opsi pendapatan yang moderat atau menengah. Jangan memilih kategori yang terlalu tinggi, karena secara logika, beasiswa diprioritaskan bagi mereka yang memang membutuhkan dukungan finansial. Kalau kita mencantumkan angka yang terlalu fantastis, khawatir nanti malah dianggap mampu kuliah mandiri. Jadi, pilih yang sewajarnya saja ya. Setelah itu, langsung klik Save and Continue untuk masuk ke langkah keempat. Nah, sekarang kita berada di tahap kualifikasi dan lampiran. Ini adalah bagian yang sangat menentukan. Langkah pertama, kita harus menambahkan riwayat pendidikan. Klik tombol Add atau Tambah. Di sini, teman-teman akan diminta memilih jenjang pendidikan terakhir. Secondary School. Buat teman-teman lulusan SMA, SMK, atau Madrasah Aliyah, MA, silahkan pilih kategori ini. Di Saudi,
semua pendidikan setingkat menengah atas masuk ke dalam satu kategori secondary. Bachelor, untuk yang mau daftar S2. Master, untuk pejuang S3. Selanjutnya, isi negara tempat sekolah kamu, yaitu Indonesia. Tuliskan nama sekolah atau universitas kamu dengan benar sesuai yang tertera di ijazah. Lalu, perhatikan bagian sistem penilaian, grading system. Di Indonesia, untuk jenjang SMA/MA, biasanya kita menggunakan skala 100. Sedangkan untuk universitas S1/S2, biasanya kita menggunakan skala 4,0. Pilih yang sesuai dengan transkrip nilai kamu. Jika sudah, masukkan nilai rata-rata akhir atau IPK kamu di kolom GPA. Misalnya, kalau nilai rata-rata kamu 90, tulis 90/100. Langkah terakhir di bagian ini adalah mengunggah dokumen. Ingat rumusnya. 1. Daftar S1. Upload ijazah SMA/MA/SMK plus transkrip nilai, rapor/nilai ujian akhir. 2. Daftar S2. Upload ijazah S1 plus transkrip nilai lengkap. 3. Daftar S3. Upload ijazah S2 plus transkrip nilai lengkap. Tips tambahan. Pastikan dokumen yang kamu upload adalah hasil scan yang jernih dan sudah diterjemahkan ke bahasa Arab atau Inggris oleh penerjemah tersumpah ya, supaya peluang diterimanya makin besar. Sebelum lanjut, saya ingatkan lagi soal teknisnya. Sistem sekarang sudah sangat fleksibel, menerima format PDF, JPG, JPEG, maupun PNG. Ukurannya pun lega, bisa sampai 10 megabita per file. Jadi, nggak perlu pusing lagi soal kompres-kompres file sampai pecah. Yang penting tetap terbaca dengan jelas. Sekarang, kita ke bagian languages, bahasa. Klik Add Language atau tambah bahasa. Tips dari saya, masukkan bahasa Arab sebagai bahasa utama jika kamu mampu, atau minimal bahasa Inggris. Pilih levelnya sesuai kemampuan asli kamu, apakah beginner, pemula, intermediate, menengah, atau advanced, mahir. Kalau punya kemampuan bahasa lain, misalnya bahasa daerah atau bahasa asing lainnya, silahkan masukkan saja. Semakin banyak keterampilan bahasa yang kamu miliki, tentu akan menjadi nilai plus tersendiri, insya Allah. Lanjut ke bagian yang paling krusial, attachments, lampiran. Di sini ada beberapa dokumen sakti yang wajib ada. Dokumen pertama adalah apa yang kita kenal di Indonesia sebagai SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Di portal ini mungkin istilahnya criminal record, atau kalau di Arab disebut fishi wa tashbih. Intinya, dokumen ini membuktikan bahwa kamu adalah warga negara yang baik dan tidak pernah terlibat kasus hukum. Pastikan SKCK kamu masih berlaku saat di-upload ya. Selanjutnya ada medical report atau laporan medis. Kemudian ada recommendation letter, surat rekomendasi. Sistem minimal minta 1, tapi saran saya sebagai mentor, kalau kamu punya 2 atau 3 surat dari kiai, dosen, atau tokoh masyarakat, itu jauh lebih bagus. Triknya, gabungkan semua surat rekomendasi itu menjadi satu file PDF. Halaman pertama surat pertama, halaman kedua surat kedua, dan seterusnya. Ini akan menunjukkan kalau kamu memang sosok yang dipercaya oleh banyak pihak. Lalu untuk CV, Curriculum Vitae, tolong buat yang profesional dan modern ya. Gunakan desain yang bersih dan rapi. Bisa pakai bantuan Canva atau Microsoft Word. Hindari format CV yang terlalu ramai atau sebaliknya, terlalu jadul dan berantakan. CV adalah cerminan profesionalitas kamu. Terakhir di bagian ini adalah test results. Buat teman-teman di Indonesia, ini bisa diisi dengan sertifikat TOEFL, IELTS, atau sertifikat tes bahasa Arab seperti TOEFL. Sedangkan buat teman-teman yang lulusan sekolah di Saudi, bagian ini biasanya diisi dengan hasil tes kudurat atau tahsili. Poin pertama, untuk teman-teman yang lulusan sekolah di dalam Arab Saudi, atau warga Indonesia yang sekolahnya di sana, seperti lulusan Sekolah Indonesia Jeddah, SIJ, atau Riyadh, SIR. Biasanya, kalian tetap diminta hasil tes kudurat dan tahsili. Namun, buat teman-teman yang lulusan SMA/MA murni dari Indonesia, umumnya kedua tes ini tidak diwajibkan. Tapi, tetap ada pengecualian ya. Kalian harus rajin cek syarat khusus di universitas tujuan. Jika kampus tersebut minta tes tambahan seperti kafayat, atau sertifikat internasional seperti IELTS, TOEFL, SAT atau ACT, ya kalian harus siapkan. Meskipun secara umum, untuk mayoritas beasiswa dan jurusan umum di Saudi,
Tes-tes bahasa Inggris ini sifatnya tidak wajib, opsional. Namun, ada tips berharga dari saya sebagai mentor. Kalau kalian sudah punya sertifikat IELTS atau TOEFL, meskipun tidak diminta, tetap unggah saja. Ini akan jadi nilai tambah, poin plus, yang luar biasa di mata tim penyeleksi. Ibaratnya, kalian menunjukkan kalau kalian punya senjata lebih dibanding pelamar lainnya. Lalu, gimana kalau nggak punya sertifikat bahasa Inggris resmi, tapi kalian lulusan sekolah atau kampus yang pengantarnya bahasa Inggris? Nah, ini ada solusinya. Kalian bisa minta surat keterangan, language certificate, dari sekolah atau kampus asal. Isinya menyatakan bahwa selama studi, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Inggris. Pastikan surat ini resmi, ada tanda tangan kepala sekolah atau dekan, dan distempel basah. Surat ini biasanya cukup kuat untuk jadi bukti kemampuan bahasa kalian. Masya Allah, barakallahu fikum. Sampai di titik ini, perjuangan administrasi kalian sudah hampir tuntas. Kita sudah melewati proses pembuatan akun, aktivasi lewat email, pengisian profil yang detail, sampai unggah semua dokumen sakti tadi. Coba kalian cek lagi bar progres di akun masing-masing. Jika semua data pribadi, data dasar, data tambahan, hingga kualifikasi sudah terisi dengan benar, kalian akan melihat notifikasi yang sangat melegakan di layar. Selamat, Anda sekarang dapat memanfaatkan layanan platform dan mendaftar ke program yang tersedia. Artinya, pintu sudah terbuka lebar, profil kalian sudah 100%, dan kalian sudah siap untuk melamar secara resmi. Tapi ingat, jangan asal klik jurusan. Kita harus punya strategi dalam memilih universitas agar peluang diterima semakin besar. Nah, di bagian selanjutnya, saya akan ajak kalian masuk ke menu utama, yaitu cara memilih program studi dan universitas yang paling cocok buat kalian. Jangan sampai salah strategi. Yuk, kita lanjut ke tahap pemilihan jurusan. Pastikan antum sudah berwudu atau minimal berdoa dulu ya, supaya pilihan yang kita klik ini menjadi jalan keberkahan untuk masa depan antum. Ada kabar gembira di tahun 2026 ini, teman-teman. Pihak kementerian memberikan kelonggaran yang luar biasa besar bagi kita. Kalau tahun lalu kita cuma boleh pilih 9 jurusan, sekarang antum diperbolehkan memilih hingga 25 pilihan. Aturannya begini, antum bisa memilih maksimal 15 universitas yang berbeda. Dengan total, seluruh jurusan yang dipilih tidak boleh lebih dari 25. Ini jumlah yang sangat banyak loh. Tapi ingat, pesan saya sebagai mentor, 25 itu batas maksimal. Bukan berarti antum wajib mengisi semuanya sampai penuh. Kunci sukses di tahap ini adalah konsistensi. Misalnya, antum adalah pejuang jurusan keagamaan, seperti syariah, usuluddin, atau ilmu Al-Quran. Karena rumpunnya mirip, antum boleh pilih jurusan-jurusan itu di berbagai kampus berbeda. Tapi, kalau antum dari jalur umum, misal mau daftar teknik sipil, ya fokuslah pilih teknik sipil di kampus A, kampus B, dan seterusnya. Jangan sampai dicampur aduk, pilihan 1 teknik, pilihan 2 manajemen, pilihan 3 sejarah Islam. Kalau antum gaduh-gaduh begini, komite seleksi bisa menganggap antum tidak serius dan tidak punya fokus akademik yang jelas. Jadi, tetap istiqamah pada satu bidang ya. Sekarang kita ambil contoh King Saud University. Di portal mungkin terlihat ada 159 program yang ditawarkan. Tapi jangan terkecoh ya, tidak semua 159 jurusan itu dibuka untuk jalur beasiswa penuh. Beberapa ada yang jalur mandiri atau beasiswa parsial. Biasanya, setelah kita filter untuk beasiswa internasional, pilihannya akan menyusut menjadi sekitar 20-40 program saja. Itulah kenapa riset itu wajib. Antum harus tahu kampus mana yang paling kuat di bidang yang antum minati. King Saud University sendiri adalah salah satu kampus tertua dan paling bergengsi di Saudi. Setelah antum klik menu Explore Programs atau Eksplorasi Program, semua daftar jurusan yang tersedia bakal muncul. Perhatikan baik-baik ya, di bagian atas layar nanti ada counter atau penghitung pilihan. Kalau antum sudah pilih sampai 25 jurusan, antum bisa klik Review Choices untuk mengecek ulang. Nah, sekarang tolong fokus di bagian ini. Karena banyak banget yang japri saya menanyakan hal ini. Di sistem nanti, antum akan melihat 2 opsi yang sekilas mirip, tapi beda jauh. Ada yang tertulis Bachelor Free, gratis, dan ada yang tertulis Bachelor Full Scholarship, beasiswa penuh. Pesan saya sebagai mentor, jangan pilih opsi yang cuma tertulis gratis. Kenapa? Karena yang kita kejar adalah beasiswa penuh. Ini adalah gold option atau pilihan emas bagi kita semua. Apa saja sih bedanya? Biar antum makin semangat, ini adalah keuntungan kalau antum pilih beasiswa penuh. Bebas biaya kuliah 100% sampai lulus.
Asrama gratis di dalam lingkungan kampus, nggak perlu pusing bayar kos. Uang saku bulanan, mukafaah, yang rutin cair setiap bulan. Asuransi kesehatan lengkap, jadi kalau sakit, tinggal ke rumah sakit kampus. Tiket pesawat gratis saat keberangkatan dan kepulangan. Tunjangan kedatangan, uang kaget di awal untuk beli perlengkapan. Tunjangan kelulusan sebagai bonus saat antum berhasil menyelesaikan studi. Sedangkan kalau antum pilih opsi yang cuma gratis, itu artinya pihak kampus cuma menggratiskan SPP atau biaya kuliahnya saja. Urusan asrama, uang saku, tiket, dan asuransi itu sifatnya tidak pasti. Ada kampus yang kasih, tapi banyak juga yang tidak. Jadi jangan ambil risiko ya, pastikan pilih yang full scholarship. Untuk menambahkan pilihan, antum tinggal klik tombol tambah atau ikon plus. Kalau sudah muncul notifikasi successfully added, berarti jurusan itu sudah masuk ke daftar antum. Toyib, sekarang semua pilihan jurusan sudah masuk ke daftar. Tapi ingat, posisi urutan pilihan itu menentukan prioritas loh. Sistem akan melihat pilihan nomor 1 sebagai prioritas utama antum. Sekarang, coba perhatikan bagian profil akun antum. Di sana ada beberapa menu penting. Tiket dukungan. Ini krusial sekali jika nanti antum mengalami kendala teknis atau ingin berkomunikasi dengan pihak platform. Insya Allah akan saya buatkan penjelasan khususnya di video berikutnya ya. Ubah kata sandi. Kalau antum merasa perlu mengganti password demi keamanan, antum bisa melakukannya di menu ini kapan saja. Nah, masuk ke bagian yang paling inti, yaitu menu pilihan. Di sini antum bisa melihat semua daftar jurusan yang sudah dipilih. Perlu dicatat baik-baik teman-teman. Pendaftaran ini dijadwalkan tutup pada tanggal 21 Mei. Pesan saya, jangan membiasakan daftar di hari-hari terakhir ya, untuk menghindari sistem yang sibuk atau down. Di menu ini juga antum bisa mengatur urutan prioritas dari 1 sampai 25. Antum tinggal geser saja, naikkan jurusan yang paling antum inginkan ke urutan paling atas. Meskipun urutan ini mungkin tidak selalu menentukan segalanya, tapi secara administratif, urutan pertama adalah cerminan niat utama antum. Jadi, susunlah dengan penuh pertimbangan. Setelah rapi, jangan lupa klik simpan urutan. Nah, setelah antum rapikan urutan prioritasnya, sekarang saatnya kita tinjau kembali daftar pilihan tersebut sebelum kita benar-benar mengunci pendaftaran ini. Pastikan tidak ada yang terlewat, karena di tahap inilah antum sedang menyusun strategi untuk masa depan pendidikan antum di Tanah Suci. Kalau di tengah jalan antum berubah pikiran, kayaknya jurusan ini kurang cocok buat saya. Tenang saja, antum tinggal klik tombol delete atau hapus, lalu silahkan cari dan tambahkan jurusan lain yang lebih sesuai dengan passion antum. Tapi ingat ya teman-teman, batas maksimalnya adalah 25 pilihan. Kalau antum sudah mencapai 25, sistem akan mengunci. Jadi, gunakan 25 slot ini dengan sangat bijak. Ibarat menebar jala, pastikan jalannya ditebar di tempat yang memang antum inginkan. Alhamdulillah, saya sudah menemani antum melalui proses yang cukup panjang ini, dari mulai buat akun sampai berhasil klik submit. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesuksesan, memudahkan urusan administrasi antum, dan mengabulkan niat tulus antum untuk menuntut ilmu di sana. Bagi antum yang bercita-cita jadi dokter di Saudi, jangan sampai ketinggalan video selanjutnya, karena saya akan bedah tuntas syarat-syarat khususnya. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.